Pada chapter Black Clover kali ini yang ke-337, yang berjudul Destination, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan. Di markas Banteng Hitam, terlihat dari kejauhan sedang terjadi kegaduhan seperti biasanya antara Magna Swing dan Luke Voltia yang saling serang dengan sihir mereka. Magna berkata kepada Luke, "Luke dasar brengsek, hari ini saatnya kita melanjutkan latihan khusus kita," dan Luke tertawa mengatakan untuk teruskan. Lalu, Gauce Atley mengatakan kalian ini berisik, aku jadi tidak bisa konsentrasi membaca surat dari Mary Atley. Kemudian, Charmy Papitson menyuruhnya untuk tenang, dan berkata ayo kita makan malam. Di halaman markas, Gray berteriak bahwa wakil Kapten Nah menyuruh kita jangan ribut, dan Magna menyautnya, berisik, sikapku itu aib bagi Banteng Hitam. Nah Faust muncul, berkata hei kalian, dengarkan. Kemudian, Nah masuk ke dalam markas Banteng Hitam, dan mengumumkan kepada para anggota Banteng Hitam bahwa Asta sudah mati. Nah berkata bahwa dia terluka parah lalu dihapus dengan sihir ruang, dengan kondisi seperti itu, hanya masuk akal untuk menganggapnya sudah tewas. Semua anggota Banteng Hitam yang berada di markas, mendengar perkataan Nah terkejut dan panik. Gray dengan malu mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Magna yang berkeringat dingin berkata kalau dia sampai mati sendirian, tidak akan kumaafkan dia. Lalu, Nah berasumsi mau bagaimanapun perasaan kalian, fakta tetap fakta. Melanjutkan perkataannya, mau apapun itu yang kalian anggap sebagai kenyataan, menurutku dia masih belum mati, tidak kecuali aku melihat jasadnya dengan mata kepalaku sendiri. Magna berkomentar, hei ini pertama kalinya kita setuju soal sesuatu, wakil kapten, dan semua anggota Banteng Hitam dengan bersemangat menyatakan bahwa tidak diragukan lagi, tidak mungkin, kalau Asta sudah mati. Lalu, Nah berkata sudah disepakati, ayo kita cari si bocah itu. Mereka setuju untuk mencarinya, dan menuju keluar markas. Sementara itu, Asta sudah sadar saat terbangun dan terkejut, dan bertanya-tanya ini di mana. Di ruangan tersebut, seperti desain rumah tradisional Jepang. Di ruangan tersebut, boneka penyaji teh membuatkan Asta teh, dengan wajah kebingungan. Asta mengira itu adalah Charmy Senpai. Kemudian, seorang pria dan wanita di sampingnya berkata bahwa itu memang boneka penyaji teh. Asta berpikir, apa, jadi bukan Charmy Senpai? Kemudian, seorang pria yang mirip dengan wajah Kapten Yami Sukehiro, dia menggunakan penutup mata kanannya, dan mengenakan pakaian tradisional Jepang, dan di sampingnya ada seorang wanita. Lalu, pria itu menanyakan kepada Asta, bagaimana perasaanmu Asta? Asta kebingungan dan berkata, kau, siapa kau, dan bagaimana kau tahu namaku? Menyadari kejadian tersebut, Asta membuka bajunya dan melihat bekas lukanya. Asta berkata lukaku sembuh, dan Asta berkata kepada dirinya sendiri, tapi hanya Mimosa Vermilion yang bisa menyembuhkan luka separah ini. Asta bertanya-tanya kepada pria tersebut, kau menyembuhkan lukaku? Dan pria itu berkata bahwa bukan dia, tapi temanku, aku tidak punya kekuatan seperti itu. Lalu, Asta bertanya kepadanya, di mana Libe, dia makhluk kecil hitam. Kemudian, pria itu menjawabnya maksudmu si bocah iblis itu, salah satu temanku saat ini sedang merawatnya, dan kalau tidak salah nawarin teh, saat ingin meminum teh. Asta bertanya kepadanya siapa sebenarnya kau ini. Asta berpikir bahwa dia tahu soal iblis, dan Ki-nya tidak jahat. Lalu, Asta juga menanyakan apa kau kenal Charmy Senpai. Kemudian, pria itu menjawab pertanyaannya, kalau yang itu aku belum bertemu dengan yang itu, tapi, aku sudah kenal Yami sejak kecil. Asta terkejut, kau teman masa kecil Kapten Yami? Setelah kulihat lagi, Ki mereka memang mirip, dan pria itu menjawabnya, itu benar, tapi terakhir kali aku melihatnya adalah saat dia berusia 13 tahun, lalu, pria itu bertanya apakah dia masih lama saat berada di toilet. Asta dengan ekspresi wajah yang senang membenarkan pertanyaannya dan berkata ya itu benar. Pria itu melanjutkan ceritanya saat Yami masih kecil, bahwa dia selalu punya sorot kejam di matanya, bertindak kasar, dan ringan tangan. Dia tidak suka serangga, kalau kau beri dia satu, wajahnya akan menjadi pucat, tapi aku juga takut serangga. Asta berkata apakah dia sudah begitu sejak kecil. Setelah menyadari bahwa dia harus kembali, Asta mengatakan sial, aku jadi lupa waktu mengobrol denganmu, aku tidak tahu di mana ini, tapi aku harus cepat segera kembali, terima kasih sudah menolongku. Pria itu menyuruhnya untuk tidak perlu buru-buru, kondisimu sedang tidak baik bukan, tapi aku paham perasaanmu. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa kau patah hati dan hampir dibunuh oleh orang yang kau cintai, dan pria yang kau pandang sebagai cita-citamu, itu bukan hal yang mudah diterima. Asta kaget dengan yang dikatakannya, apa, bagaimana kau bisa tahu semua itu? Pria itu berkata kenapa, dan menunjukkan tangannya ke arah penutup mata, lalu berkata aku boleh melihat apapun yang ku mau, lagi pula. Kemudian pria itu, menatapnya dengan serius dan berkata bahwa mataku juga memberitahu,
kalau kau pasti akan kalah jika kau kembali sekarang juga. Asta yang mendengarnya memasang ekspresi yang kaget. Melanjutkan perkataannya kepada Asta, tapi kau juga tidak bisa kembali, dengan memakai kekuatanmu sendiri bukan? Kemudian seorang wanita berjalan menuju pintu, dan membuka pintu tersebut. Saat pintu tersebut dibuka, terlihat pemandangan yang terlihat seperti negeri samurai. Pria itu memberitahu kepadanya bahwa itu adalah negeri matahari, negeri yang cukup jauh dari kerajaan Clover. Lalu, dia mengenalkan dirinya, dan namaku adalah Ryudo Ryuya, Shogun negara ini. Kau sudah datang jauh-jauh, jadi saat ini sekarang juga, kau harus jadi lebih kuat. Akhir dari chapter 337, terima kasih.